Kejaksaan Agung membeberkan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan tahun 2016 yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Direktur Penindakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer atau Jampitmil, Brigadir Jenderal Andi Suci menyebutkan, kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai 300 miliar rupiah. Tindak pidana itu terkait pelaksanaan pengadaan berdasarkan Agreement for the Provision of User Terminals and Related Services and Equipment antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan tanggal 1 Juli 2016. Ketiga tersangka ini adalah Laksamana Muda TNI Purnawirawan Insinyur Leonardi, selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan pejabat pembuat komitmen atau PPK, Anthony Thomas van der Heyden, dan Gabor Kuti selaku CEO Navayo International AG. Ketiganya bersekongkol untuk membuat pengadaan palsu meskipun mengetahui Kementerian Pertahanan tidak memiliki anggaran terkait dengan belanja satelit. Pengadaan palsu ini berujung digunakan sebagai dasar hukum untuk menggugat Indonesia di International Criminal Court atau ICC. Keberadaan invoice fiktif ini terungkap setelah penyidik mendalami alur peristiwa dan kerjasama yang dijalin oleh Navayo dengan Leonardi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan, dan pejabat pembuat komitmen. Leonardi selaku PPK menandatangani kontrak dengan Gabor Kuti selaku CEO Navayo International AG pada tanggal 1 Juli 2016 tentang perjanjian untuk penyediaan terminal pengguna jasa dan peralatan yang terkait. Para ahli memeriksa sebanyak 550 buah handphone yang menjadi sampling barang dari Navayo. Berdasarkan pemeriksaan, handphone yang diproduksi bukan merupakan handphone satelit dan tidak terdapat secure chip sebagaimana spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menegaskan akan menyetop impor bahan bakar minyak yang berasal dari Singapura. Adapun impor BBM Indonesia dari Singapura selama ini mencapai 54% dari total keseluruhan impor. Bahlil menyebut berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa harga beli minyak dari Singapura ternyata sama dengan harga beli BBM dari wilayah Timur Tengah. Bahlil mengaku malu Indonesia mengimpor minyak dari negara yang bukan penghasil minyak seperti Singapura. Ia pun menargetkan dalam waktu 6 bulan ke depan rencana pengalihan impor BBM dari Singapura ke negara lain dapat segera terlaksana. Guna merealisasikan rencana tersebut, Pertamina tengah membangun dermaga yang cukup besar untuk dapat dilewati kapal-kapal jumbo. Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pemerintah berencana mengalihkan sebagian impor BBM dari Singapura tersebut ke Amerika Serikat. Keputusan ini bagian dari strategi negosiasi Indonesia dalam respons kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Mengakhiri tren penurunan yang berlangsung selama 3 bulan berturut-turut pada periode Januari hingga Maret 2025, survei konsumen Bank Indonesia pada April 2025 mengindikasikan jika keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terjaga. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen April 2025 yang berada pada level optimis sebesar 121,7, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks pada bulan sebelumnya sebesar 121,1. Terjaganya keyakinan konsumen pada April 2025 ini ditopang oleh indeks ekspektasi konsumen pada April 2025 yang tercatat sebesar 129,8. Meskipun lebih rendah dibandingkan Maret 2025 sebesar 131,7. Berdasarkan komponennya, keyakinan konsumen terhadap penghasilan saat ini terindikasi meningkat, bersumber dari peningkatan seluruh kelompok pengeluaran. Peningkatan paling tinggi terjadi pada kelompok 4,1 hingga 5 juta rupiah dan 3,1 hingga 4 juta rupiah. Berdasarkan kelompok usia, peningkatan keyakinan konsumen terjadi pada seluruh kelompok usia, kecuali kelompok usia di atas 60 tahun. Sementara itu, secara umum persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini meningkat. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi buka-bukaan soal harga tiket pesawat ke luar negeri atau internasional yang lebih murah dibandingkan rute domestik. Dudi bicara dalam konteks harga tiket penerbangan ke Singapura. Dudi mengungkapkan harga tiket pesawat rute domestik dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN, sementara rute internasional tidak dikenakan PPN. Dudi mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas dengan Kementerian Keuangan untuk mencari jalan tengah terkait PPN agar penerbangan domestik lebih hidup.
Meski begitu, ia menjelaskan bahwa proses untuk dapat mengurangi PPN atau bahkan menghapus PPN perlu perhitungan mendalam, lantaran PPN terhadap tiket domestik berkontribusi cukup signifikan terhadap penerimaan negara. Selain PPN, harga aftur juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi lebih murahnya penerbangan ke Singapura ketimbang domestik. Hal ini karena aftur di Singapura memiliki biaya yang lebih rendah. Dudi juga membahas mengenai opsi penghapusan tarif batas atas atau TBA tiket pesawat. Sampai saat ini, Dudi mengungkap hanya Garuda Indonesia yang mau TBA dihapus. Elon Musk resmi mundur dari perannya sebagai tulang punggung di Lembaga Efisiensi Pemerintah atau DOES sejak awal Mei 2025. Musk akan lebih fokus mengurus perusahaannya Tesla yang hancur lebur digerus persaingan dan aksi boikot. Kedepan, Musk hanya akan memberi masukan di DOES. Kendati demikian, aksi pemangkasan karyawan atau PHK di lembaga pemerintah ternyata tetap berlanjut, meski peran Musk sudah berkurang di DOES. Lembaga Sumber Daya Masyarakat Federal melanjutkan gerakan Musk untuk melakukan PHK besar-besaran. Mereka bersiap meluncurkan software baru yang dinilai akan mempercepat PHK di kalangan pegawai pemerintah. Pengembangannya dilakukan oleh tim developer di Kantor Manajemen Personel Amerika Serikat (OPM) di bawah perintah langsung dari Musk ketika masih aktif di DOES. Sejauh ini, sejak Musk memimpin DOES, sebanyak 260.000 pegawai pemerintah sudah kehilangan pekerjaan mereka, baik melalui skema pensiun dini maupun PHK.